좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmania Desani dari kelas MPI 6D. Kali ini kita akan membahas terkait dengan penerapan the nature of internal assessment untuk menetapkan posisi internal sekolah. Oke, kali ini kita sudah kedatangan 3 pemateri kita pada hari ini. Halo semuanya. Sebelum saya membacakan terkait dengan kita hari ini, mungkin kita kenal dulu sama halo, perkenalkan saya Sriani dari kelas MPI 6B. Halo, perkenalkan nama saya dari kelas MPI 6B. Dari tahun untuk berkata nanti dari kelas MPI 6B. Oke, hari ini kita akan membahas penelitian terkait dengan internal sekolah. Mungkin ada beberapa yang dipertanyakan terkait itu. Oke, mungkin saya ingin bertanya kepada Kakak Kurniati terkait dengan bagaimana sih mengintegrasikan hasil dari the nature of internal assessment ke dalam proses pengambilan keputusan terkait posisi internal sekolah. Integrasi hasil dari the nature of internal assessment ke dalam proses pengambilan keputusan terkait posisi internal sekolah dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama itu analisis hasil, di mana evaluasi hasil asesmen secara menyeluruh untuk memahami kekuatan dan kelemahan dalam posisi internal sekolah. Kemudian yang kedua, identifikasi prioritas, di mana tentukan area-area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut berdasarkan hasil asesmen yang telah dianalisis. Kemudian yang ketiga, perencanaan strategis, di mana membuat rencana strategis yang jelas dan terukur untuk memperbaiki atau mengembangkan posisi internal sekolah berdasarkan temuan dari asesmen. Kemudian melibatkan pemangku kepentingan, di mana melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk staf, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan penerimaan dan dukungan terhadap perubahan yang telah direncanakan. Kemudian implementasi tindakan korektif, di mana menerapkan tindakan korektif atau perbaikan yang sesuai berdasarkan rencana strategis yang telah disusun. Kemudian yang terakhir itu evaluasi dan revisi, di mana melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi perubahan dan rencana strategis dan revisi berdasarkan feedback dan perkembangan terbaru. Mungkin itu. Oke, terima kasih kepada Kurniati atas tanggapan terkait pertanyaan tadi. Selanjutnya mungkin saya akan memberikan pertanyaan kepada Kak Sriani terkait dengan bagaimana cara memastikan keberlanjutan dan perbaikan dalam penerapan the nature of internal assessment dalam penentuan posisi internal sekolah. Oke, silakan Kak Sriani tanggapannya. Nah, integrasi hasil dari the nature of internal assessment ke dalam proses pengambilan keputusan terkait posisi internal sekolah dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Nah, yang pertama yaitu evaluasi hasil assessment untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam posisi internal sekolah. Nah, yang kedua yaitu gunakan informasi tersebut untuk merancang strategi pengembangan atau perbaikan posisi internal. Nah, yang terakhir yaitu melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan penerimaan dan dukungan terhadap perubahan yang direncanakan. Oke, baik, terkait jawaban Kak Sriani bahwa salah satu proses pengambilan keputusan terkait posisi internal sekolah itu dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang paling penting itu adalah evaluasi. Nah, mungkin selanjutnya saya akan bertanya kepada Kak Vina terkait dengan apa saja keuntungan yang didapat dari menggunakan the nature of internal assessment dalam menentukan posisi internal sekolah. Nah, kan tadi sudah dijelaskan sama Kurniati dan Kak Sriani, dan saya ingin mengetahui apa sih keuntungan dalam
menggunakan the nature of internal assessment ini? Oke, mungkin langsung saja tanggapannya ke Alvina. Baik, terkait pertanyaan itu, penggunaan the nature of internal assessment dalam menentukan posisi internal sekolah memiliki beberapa keuntungan. Pertama, memungkinkan sekolah untuk secara objektif mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem internal mereka. Yang kedua, itu membantu dalam identifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Yang ketiga, memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan keputusan strategis yang berkelanjutan dalam mengelola sekolah. Yang keempat, ada meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam operasi sekolah. Dan kelima, memfasilitasi perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mungkin itu. Oke, baik, itulah bincang-bincang kita terkait dengan tema kita pada hari ini. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami berikan kepada teman-teman, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 다음에 또 만나요 우리 모두 슬퍼 말아요 다음이 더 기대되는 고잉 세븐틴 다음에 또 만나요 우리 모두 슬퍼